Nah, sekarang kita bahas faktor-faktornya. Emang apa aja sih hal yang ngebikin Vietnam bisa berkembang sepesat itu? Dan buat faktor yang pertama, kita harus mundur dulu nih ke tahun 1946, waktu reformasi Doi Moi terjadi. Kalau menurut Global Asia, sebagai negara komunis, tadinya Vietnam tuh menganut model ekonomi terencana ala Uni Soviet, di mana negara sepenuhnya punya kontrol atas harga, aktivitas produksi, dan distribusi. Sementara buat sektor swastanya itu sama sekali nggak berkembang tuh, soalnya ya bener-bener dibatasi banget kan sama negara kan. Tapi terus model ekonomi ala Soviet gini ternyata nggak berhasil nih, nggak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Vietnam pasca perang. Dan karena inilah reformasi Doi Moi dilakukan. Emang ini tuh reformasi apa sih? Doi Moi sendiri secara harfiah itu tuh artinya tuh renovasi atau perbaikan. Nah, itu di situ sistem ekonomi Vietnam langsung berubah tuh, dari yang tadinya ala Soviet jadi lebih mirip ke Cina, yaitu ekonomi pasar yang beroperasi di bawah kerangka negara sosialis, di mana negara tetap megang sektor-sektor strategis tapi ngebiarin pelaku swasta jadi motor pertumbuhan. Tapi terus dalam prakteknya sendiri, model ekonominya Vietnam ini ternyata jauh lebih terbuka dan lebih agresif terhadap integrasi global. Dan ternyata ini cocok banget nih sama mereka nih. Bukti cocoknya adalah Vietnam yang sebelumnya tergolong negara miskin, setelah reformasi Doi Moi, mereka naik status jadi negara menengah ke bawah. Terus malah sekarang udah jadi negara menengah ke atas kan. Dan dalam 2 dekade ke depan, di tahun 2045 diproyeksikan bakal jadi negara berpendapatan tinggi. Bakal jadi negara kaya. In the single generation since the Doi Moi renovation reforms began in 1986, Vietnam lifted millions out of poverty, modernized its economy, and achieved sustained high growth. Terus kalau menurut Global Sources, setelah reformasi, banyak deh tuh aset negara yang diprivatisasi sama swasta. Yang tadinya semua hal diatur negara, jadi dibebasin aja, diserahin ke swasta. Nah, berkat ini akhirnya pasar tuh jadi lebih fleksibel, adaptif, dan bisa cepat berkembang. Dan salah satu sektor dengan perkembangan terbesar adalah manufaktur. Ya, dengan tenaga kerja yang relatif murah dan kompetitif, industri manufaktur Vietnam kan jadi terus meningkat ya, yang akhirnya jadi salah satu pondasi utama perekonomian Vietnam. Dari yang awalnya sektor ini berkembang buat memenuhi kebutuhan dalam negeri, terus meluas ke pasar ASEAN, Asia, sampai terintegrasi ke rantai pasokan global. Nih, kalau menurut Asia Manufacturing Index 2026 yang baru dirilis sama Desa Shira & Associates disebut, Vietnam tuh jadi negara dengan sektor manufaktur terbesar ketiga di Asia. Cuma kalah dari Cina sama Malaysia. Wah, gila. Oh iya, indeks ini tuh mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan sama manufaktur ya. Kayak ekonomi, resiko politik, lingkungan bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pajak, infrastruktur, tenaga kerja, dan inovasi. Nah, dilihat dari semua aspek itu, Vietnam ada di peringkat ketiga. Kan edan kan ini kan. Mantap abis nih. Dan bener-bener akhirnya industri manufaktur ini jadi motor utama pertumbuhan ekonominya Vietnam. Mulai kan tuh apa-apa made in Vietnam tuh.